Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita semua sudah menjalankan atau mendirikan sholat zuhur secara berjamaah di tempat yang nyaman ini ya. Bukan main, kita tempatnya di tengah hujan rintik-rintik. Kita bisa duduk-duduk sama-sama terus sambil makan bareng. Itu luar biasa. Tidak banyak yang seperti ini loh. Kita apalagi kalau dibandingkan sama di Jakarta gitu harus. Aduh. Ini udah suatu kenikmatan yang luar biasa. Itu semua satu nikmat Allah yang harus kita syukuri ya. Kemudian sholawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita sebagai pengikutnya sehingga bisa mendapatkan syafaatnya. Syafaat itu pertolongan di hari kiamat nanti, insya Allah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah tadi kita sudah bicara sedikit mengenai syahadat ya. Selama ini kita mungkin mengira syahadat itu cuma satu kalimat saja, dua kalimat syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu aja ya. Ya, terus apa itu? Ya rukun Islam gitu. Rukun Islam yang pertama, kalau mau masuk Islam ya baca itu dulu. Selesai kan gitu. Ada bule mau menikahi wanita, syaratnya masuk Islam ya dia harus syahadat dulu. Baca. Nah, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah. Kalau kita juga sama di rumah paling baca syahadat itu ketika sholat ya. Sholat itu juga kalau sholatnya disadari. Kadang-kadang sholatnya udah otomatis nih. Set. Ingat-ingat sudah selesai gitu sholatnya ya. Gitu. Nah, jadi nggak kerasa kalau dalam setiap sholat kita sebetulnya baca dua kalimat syahadat itu beberapa kali. Nah coba kita sekarang renungi lagi, apa sih sebetulnya syahadat itu? Buat kita sekarang mungkin nggak kerasa ininya, fungsi dan nggak kerasa apa ya isinya, kedudukannya dan sebagainya. Tapi coba kita kembali lagi kepada zaman dulu waktu syahadat ini diperkenalkan oleh Rasulullah SAW di masa zaman jahiliyah waktu itu. Nah, sebagaimana kita tahu ini menghadapi penolakan yang luar biasa. Syahadat ini padahal cuma kalimat begitu doang kan ya tuh. Padahal cuma kalimat itu aja, tapi penolakannya luar biasa. Sampai-sampai yang mengucapkan itu kalau dia itu budak atau orang yang lemah seperti Bilal gitu ya. Bilal itu kita tahu dia dibentangkan ya di atas gurun pasir yang panas, padang pasir, kemudian di atas tubuhnya itu ditaruh batu besar gitu. Sampai seperti itu yang dihadapi oleh orang-orang yang menerima dua kalimat syahadat itu. Kemudian juga kita dengar ada kisahnya keluarga Yasir ya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu seorang sahabat Nabi yang ayah ibunya Yasir itu konsekuensinya dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu harus menghadapi satu siksaan yang sangat luar biasa. Yang kita tahu ibunya Yasir ini itu ditusuk dari bawah sampai ke atas tembus. Seperti itu, sampai ajalnya di hadapan anaknya, di hadapan Amr. Yasirnya sendiri tidak kalah kejamnya siksaan yang dihadapi. Jadi bukan main pada waktu itu, syahadat itu begitu sangat tantangannya sangat besar sekali. Nah kemudian juga padahal Rasulullah pernah mengatakan sahabat itu kepada para pembesar Quraisy bahwa kata Rasulullah, maukah kalian aku beritahu satu kalimat yang dengan kalimat itu semua sejazirah Arab ini akan tunduk kepada kalian. Wah mulanya semangat kan. Semangat. Oh jangankan satu kalimat gitu. 10 kalimat aja oke lah kita gitu ya kalau ibarat bahasa kitanya itu ya.
Tapi ketika diberitahu seperti itu, wah langsung dia bilang kalau itu sih kamu ngajak perang nih sama seluruh bangsa Arab, sama bahkan bangsa non Arab juga kamu ngajak perang katanya. Nah itu sampai sebegitunya. Coba kita renungkan sekarang, kenapa syahadat itu yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah itu begitu berharganya, berartinya sampai nyawa, jiwa, kekejaman, darah itu tidak berarti sama sekali saat itu. Bahkan iming-iming kekuasaan menguasai Arab itu tidak diinikan. Kenapa coba? Dibandingkan dengan kita sekarang kan ringan-ringan aja ya syahadat itu. Karena memang dahsyat gitu. Isinya itu dahsyat. Ada dua di situ, isinya itu yang menjadi hal yang seperti tadi yang tantangannya sangat besar. Pertama adalah pernyataan ketuhanan, bahwa dengan syahadat itu kita mengakui la ilah, tidak ada ilah. Ini karakteristik salah satu bahasa Arab itu ada yang namanya la ilah gitu ya. La itu meniadakan semuanya, artinya nggak ada loh ya. Pokoknya nih ya, kalau bahasa kitanya nih, pokoknya di Pasirit ini nggak ada orang yang paling baik kecuali Om Rajo. Gitu kira-kira. Jadi itu suatu kalimat yang apa ya, mendahsyatkan gitu sesuatu ini. Semuanya dihilangkan dulu. Tidak ada, pokoknya nggak ada satupun, nggak ada kecuali ini. Artinya apa? Bersih ya. Bersih, kita tidak mengadakan ilah lain. Yang kita anggap ilah itu hanya satu, yaitu Allah. La ilaha illallah, kecuali Allah. Nah ini, itu pernyataan pertama. Dari sini sudah dapat belum? Tadi jawaban dahsyatnya tadi, tantangannya belum ya? Karena kita belum bicara tentang ilah. Apa sih ilah itu? Gitu kan? Ilah itu apa? Nah kita belum bicara. Ini kita bicara ilah, barulah tahu. Oh pantas saja mereka pada menolak gitu. Oh pantas saja ini jaminannya sangat besar sekali dari Allah. Kemudian yang kedua, Muhammad Rasulullah. Nah kalau dari sini ya, dari sini ini udah bisa kita ambil kesimpulan kenapa para pembesar Quraisy menolak kalimat syahadat ini. Salah satunya adalah kenapa? Karena ini ada orang Muhammad nih, manusia, datang ngaku-ngaku sebagai utusan Allah. Mereka udah kenal Allah pada saat itu, walaupun menyembah berhala-berhala yang diciptakan, tapi sebetulnya mereka udah kenal Allah. Karena di sana agama samawi, agama dari langit ya, yang diturunkan kepada para nabi-nabi dan rasul, itu diturunkannya di sana. Jadi masih ada sisa-sisa kepercayaan atau ajaran dari nabi-nabi, Nabi Ibrahim, kemudian nabi terakhir Nabi Musa dan Nabi Isa, itu masih ada. Jadi orang Arab pada saat itu kenal Allah gitu. Di Quran banyak dikatakan, dan jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Jadi Robnya mereka itu, Rob itu pencipta, pemelihara yang menurunkan hujan, yang terkait dengan pemeliharaan lah, Rob gitu ya. Itu mereka tahu. Tetapi haknya sebagai pencipta, pemelihara itu mereka tidak berikan. Inilah yang ilah itu di sini. Ya, haknya sebagai pencipta itu di konsep ilah ini. Kalau konsep ketuhanannya siapa yang menciptakan mereka tahu, tapi tidak memberikan haknya sebagai itu. Itu yang masalahnya pembesar Quraisy. Nah, datang orang tiba-tiba, misalnya Mas Susi datang ke sini tiba-tiba. Bapak-bapak, mohon maaf, saya adalah utusan dari Presiden Jokowi. Kira-kira gimana? Hormat gitu. Ya antara hormat sama ketawa gitu. Kalau kita mengakui orang ini utusan dari presiden, konsekuensinya luar biasa kan? Wah, berarti kita harus pertama menghormati dia, menjamu dia. Jangan sampai bikin dia kecewa sedikit. Kenapa? Kalau lapor bisa bahaya, gitu kan? Terus kemudian juga, wah bisa jadi kita punya kepentingan juga nih kan? Kita bisa dibantu sama dia, gitu kan? Banyak hal nih. Ini konsekuensinya luar biasa nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Datang tiba-tiba lagi enak-enak kita, masyarakat udah bagus, settle, datang orang tiba-tiba bilang, aku adalah utusan Allah.
pencipta alam ini gitu. Waduh, tar dulu nih gitu kan. Abu Jahal, Abu Lahab sebagai penguasa waktu itu tentunya akan, waduh, ini pengikut-pengikut gua yang setia ini bakal pindah semua ini gitu. Kacau ini urusan gitu. Ya, bisa kehilangan kekuasaan, kehilangan pengaruh dan macam-macam itu. Itu para pembesar-pembesar Quraisy seperti itu. Dari situ kita bisa terjawab sedikit kenapa tadi para pembesar Quraisy sangat menentang adanya dakwah Rasulullah SAW pada saat itu. Nah, tetapi yang perlu kita pahami juga adalah bahwa syahadat itu mengandung 3 pengertian nih. 3 arti, 3 fungsi atau 3 ini ya. Yang pertama dia itu deklarasi. Deklarasi. Kalau bahasa sekarang deklarasi apa? Semacam inilah kayak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus kan. Itu cuma kalimat aja tapi kan dahsyat itu. Semangat orang. Itu dahsyat, bisa menumpahkan darah itu. Pernyataan itu bahwa kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Gitu kan? Itu hanya sebuah pernyataan tetapi dahsyat. Kenapa? Karena itu satu deklarasi bahwa aku gitu kan. Nah, kalau di zaman dulu Rasulullah itu Pak Rus yang menyatakan deklarasi itu yang dahsyat seperti itu deklarasinya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Deklarasi dia begitu sudah mendapat hidayah, udah mantep, wah ternyata benar ini nabi utusan Allah, aku harus ikut. Ini benar nih, udah valid ini utusannya valid, gitu kan? Deklarasi dia, deklarasi di tengah-tengah penduduk gitu. Aku dengan ini menyatakan bahwa gitu, beriman kepada Muhammad dan menyatakan Muhammad adalah utusan Allah. Siapa yang mau istrinya kehilangan suami, siapa yang mau anak-anaknya kehilangan bapak, maju gitu. Itu gagahnya deklarasi itu. Deklarasi ya. Nah, kenapa itu deklarasi itu begitu? Karena dampaknya luar biasa. Dia harus siap nih. Yang mendeklarasikan itu harus siap digebugin sama rame-rame orang sekampung, dicincang sampai ditusuk sama seperti tadi itu. Itu deklarasi itu. Satu ya deklarasi. Yang kedua, dia itu mengandung janji. Janji bahwa dua tadi itu isinya. Dia hanya mengilahkan Allah, tidak mengilahkan yang lain. Janji. Dan janji bahwa memperlakukan Muhammad itu sebagai utusan Allah. Hak-haknya sebagai utusan Allah itu. Nah, itu berat sekali ya ketika manusia mengakui seseorang itu sebagai utusan yang Maha Pencipta. Artinya apa yang dibilang sama dia kan harus diikutin semuanya kan. Ibaratnya kita disuruh mati ya mati gitu kan. Semuanya yang dikatakan oleh orang ini ya merupakan perintah Allah. Berat nggak kira-kira konsekuensinya? Saya di zaman itu pun berat juga. Berat. Ya sekarang aja berat. Coba sekarang apa konsekuensinya ketika kita menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ya, meyakini itu jangan sampai goyah hati kan. Pengakuan mengamalkannya. Sholat 5 waktu ya. Itu buat yang tidak terbiasa berat Om. Kalau Om Rajudin udah aman lah, lancar karena terbiasa. Hati itu tapi teman-teman misalnya ya yang tadi Pak Rus cerita yang sholat aja kita lihat jarang-jarang itu berat Om. Aduh itu jadi kewajiban baru 5 kali sehari berat. Puasa Ramadan coba. Itu kan konsekuensi dari syahadat itu berat. Yang mungkin sekarang masih kita banyak keberatan itu adalah zakat. Ayo sekarang tanya kepada hati masing-masing, apakah kita sudah merasa ringan dan menjalankan konsekuensi syahadat kita dengan mengeluarkan zakat? Kalau belum, ayo jalankan sekarang. Kenapa? Itu merupakan syahadat kita merupakan satu janji untuk menerima konsekuensi selanjutnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara salah satunya adalah zakat. Ya, itu zakat yang mungkin sekarang berat nih. Kalau masih ada yang berat, ayo. Zakat tuh nggak banyak, 2,5% aja.
Yang kita terima 97,5% gitu kan. Itu buat kita deh. Dan zakat itu kalau kita ngeluarin tiap tahun itu bukan berarti kita orang dermawan, enggak loh. Orang dermawan itu udah bukan hak kita. Zakat itu adalah ini bagiannya Allah yang Allah titipkan sama kita untuk diberikan kepada mustahik. Itu kurang lebih. Jadi kalau kita ngeluarin zakat terus dalam setiap penghasilan kita, tidak dikatakan kita itu dermawan, enggak. Emang itu udah kewajiban gitu, ini itu udah bukan hak kita gitu. Ya. Zakat nih, hati-hati. Ya. Terus yang lain lagi apa misalnya? Riba. Wah, gimana dong? Kita kalau murni dari riba gak bisa nyicil mobil ini. Berat juga nih. Aduh. Wah, kalau beralih ke cicilan syariah agak gede ya ininya ya. Cicilannya nih. Kan gitu. Itu yang di situ itu merupakan satu tantangan buat kita, konsekuen nggak kita terhadap dengan syahadat kita gitu. Banyak hal yang seperti itu ya. Ini yang kita tidak sadari. Kalau kita mau balik ke syahadat kita, karena syahadat kita itu salah satu dari konsekuensinya adalah menerima semua dan menjalani semua yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kita harus menerima semua apa yang diperintahkan dan menjauhi semua apa yang dilarang. Tuh. Jadi sekarang udah kebayang ya dahsyatnya kenapa syahadat itu ketika awal-awal dulu mendapatkan pertentangan yang sangat besar sekali dari para pembesar Quraisy. Sudah kebayang ya, karena konsekuensi dari ucapan dua kalimat syahadat itu bukan main-main. Itu merupakan satu deklarasi, satu sumpah dan janji untuk menerima segala konsekuensi yang terjadi dari penerimaan atau deklarasi syahadat dua kalimat syahadat itu. Kurang lebih seperti itu. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, mentaati hukum-hukumnya itu merupakan salah satu bentuk dari aktualisasi dari keimanan. Yang sering kita dengar dalam definisi waktu kita sekolah SD, iman itu apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan. Itu sebenarnya rangkuman dari apa yang tadi kita bahas, bahwa syahadat itu sebuah pernyataan yang mempunyai konsekuensi. Konsekuensi itu berupa hal-hal yang harus dijalankan atau hal-hal yang harus dijauhi. Itu rangkumannya adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, deklarasi, diamalkan dengan perbuatan. Gitu. Kita perlu berhati-hati dengan bersikap terhadap hal-hal yang gaib. Perlu berhati-hati. Kenapa? Salah-salah kita bisa mengurangi haknya Allah dalam satu sisi. Misalnya gini, kemarin yang saya kalau di musola, kemarin yang sholat asar di musola itu kita bahas mengenai Allah sebagai yang maha penyembuh, asy-syafi', ya. Allah sebagai Rabb itu salah satunya adalah yang menyembuhkan manusia yang sakit itu hanyalah Allah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 di Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin gitu. Dan ketika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Gitu ya. Nah, terus kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan bahwa Allah adalah asy-syafi', sebagaimana di dalam doa meminta kesembuhan. Itu masih ingat nggak yang paling Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfih, gitu ya. Anta syafi', engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifaan illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, gitu. Jadi pada lafaz doa itu Rasulullah menegaskan bahwa yang menyembuhkan yang sakit itu bukan dokter, bukan dukun, bukan obat, bukan, tapi Allah. Itu ya. Nah, yang dimaksud percaya kepada yang gaib dan bisa merusak itu adalah beranggapan bahwa ada sesuatu kekuatan lain nih, dimensi lain
yang punya kekuatan maha hebat, maha dahsyat yang menyembuhkan ini. Itu kan yang ingin Allah. Itu. Ya kan? Ini yang dimaksud menuhankan tuh itu. Sama seperti rezeki. Ya, rezeki. Itu setiap tahun ada pelarungan. Misalnya ke laut. Kenapa? Di sana itu di laut itu ada kekuatan yang maha dahsyat yang dimana dia itu kalau dia marah kita bakal sengsara setahun ini. Kalau dia seneng kita bakal sukses, seneng juga. Jadi kita kasih dia itu nyaingin Allah gitu. Nah, ini yang bahaya gitu. Kenapa ini bahaya? Karena ini artinya mengakui bahwa ada sesuatu kekuatan lain di luar Allah yang maha dahsyat yang menentukan rezeki kita. Menentukan. Padahal tidak, hanya Allah itu yang menentukan. Atau contoh yang paling ininya adalah kalau malam-malam Jumat gelap-gelap ya kita sendiri lewat kuburan. Itu satu case buat kita. Satu tes keimanan kita ya. Itu tes keimanan kita loh. Kalau kita masih takut, nah, artinya kita tidak meyakini bahwa tidak ada yang bisa mencelakakan kita kecuali atas izin Allah. Begitupun tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali atas izin Allah. Cuma memang gini ya, memang tidak selalu takut itu karena ada kekuatan yang mencelakakan kita, tidak selalu. Kadang-kadang kita hanya takut sendiri, yang serem-serem gitu ya. Bukan karena dia bisa mencelakai, tidak. Tapi bentuknya serem aja itu kita kan nggak nyaman gitu kan, nggak enak gitu kan. Itu bukan berarti takutnya kemudian takut seperti menduakan Allah, tidak. Gitu. Itu memang ya seperti itu ya. Tapi ya itu, semakin keimanan kita semakin kokoh, maka nanti salah satu buahnya adalah as-syaja'ah, keberanian. Si orang ini akan menjadi orang yang berani. Selama dia berada di jalan Allah, dia memperjuangkan hal yang benar, kemudian dia yakin ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia akan berani. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mencelakai kecuali Allah. Itu. Tidak lupa terakhir, ayo kita sama-sama doakan semoga kita semua serta rekan-rekan kita yang lain yang bekerja baik di sini ataupun di field yang lain berada dalam lindungan Allah dan dijauhi dari segala bahaya dan celaka. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.